Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, berdoa atas negeri kita yang begitu membutuhkan lawatan dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengangkat topik dipakai untuk kemuliaannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di Nehemia ya itu menceritakan bagaimana Tuhan bisa memakai siapapun orangnya ya, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa besar. Dia selalu mencari-cari orang yang bisa digunakannya untuk menyatakan rencana dan kuasanya. Dalam hal ini adalah Nehemia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapakah Nehemia itu? Jadi sungguhnya Nehemia itu adalah seorang yang biasa, ya. Bukan siapa-siapa. Justru ketika dia di Babel, dia merupakan orang dengan strata yang paling rendah karena dia merupakan orang buangan. Kita tahu kalau orang buangan ya artinya dia seukuran dengan budak, para budak di negeri di mana dia ada. Ya. Dia bukan dari kalangan intelektual seperti Daniel dan teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi hak dia terampas sebagai manusia normalnya. Tapi di situ dikatakan Nehemia ini bisa menduduki satu jabatan yaitu sebagai juru minuman raja. Yang artinya apa? Kalau kita merenungkan sampai sejauh ini Tuhan bawa, pasti karirnya ini dilewati dengan satu perjuangan yang luar biasa besar. Ya, orang yang berada di strata paling bawah sampai dia mendapat satu posisi dekat dengan raja. Jadi artinya dari sisi bagaimana dia hidup, Nehemia tentu memiliki reputasi yang baik atas profesinya. Dia barangkali berangkat dari seorang yang tukang buang sampah, kemudian demikian itu dilanjutkan dengan setia sampai akhirnya dia menjadi juru minuman raja. Nah, dia seorang pribadi yang tekun dan bisa memberikan satu layanan yang membuat pejabat di istana itu berkenan atas hidup Nehemia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap Nehemia sehingga Tuhan pada akhirnya bisa menggunakan hidupnya. Ya, artinya ada satu rahasia yang luar biasa di mana Tuhan dengan pandangannya pada akhirnya menemukan Nehemia sebagai seorang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa besar ini. Sementara barangkali banyak pilihan yang lain, tapi ternyata Tuhan memilih Nehemia. Jadi yang pertama adalah Nehemia senantiasa hidup terikat dengan firman Tuhan. Ketika di Nehemia 1, ketika dia bertemu dengan saudaranya yang pulang dari Israel, dia bertanya, kemudian dia menangis, dan dia teringat persis bahwa kenapa kejadian sampai seperti ini, tentu karena bangsanya tidak setia. Dia mengingat persis Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api, melalui Musa dia membawa keluar dari tanah Mesir. Akhirnya sekarang dia diserakkan, mereka diserakkan.
Artinya Nehemia sekalipun hidup dalam tekanan ya di negeri orang, hidupnya tidak pernah dilepaskan dari firman Tuhan. Hidupnya setia melakukan Taurat Tuhan. Ya. Sehingga dia mengerti bahwa hal-hal yang besar, yang luar biasa, Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Dan sekarang ini suasananya sungguh memprihatinkan. Kemudian yang kedua, Nehemia tidak fokus pada dirinya sendiri, ya, tapi senantiasa mengusahakan satu sikap yang terbaik terhadap kondisi yang dia hadapi. Jadi seringkali ketika orang berada pada level yang paling bawah, bahwa kemudian dia didiskriminasikan sebagai seorang yang minoritas kalau dalam hal yang istimewa tidak apa-apa, tapi dia minoritas dalam level yang paling bawah, orang cenderung sudah membentuk persepsinya, atau dia menjadikan mental block yang luar biasa untuk skeptis melakukan segala sesuatu. Ya, sudahlah, saya memang warga negara kelas terakhir, saya diperlakukan tidak mendapat hak yang sama, sehingga saya tidak mungkin mencapai sesuatu. Dia tidak fokus terhadap dirinya sendiri, tapi dia berjuang dengan luar biasa. Motivasinya ya tentu bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan sesuatu. Dan ternyata sikap mental demikian itu justru menghasilkan ketekunan, ya. Dan itu merupakan modal Tuhan menggunakan hidupnya. Jadi dalam sejarah firman Tuhan, kalau saya perhatikan, ketika pekerjaan Tuhan dimulai, dia pasti didapati dari orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, orang-orang yang berani untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, itu adalah sikap mental yang harus dimiliki setiap anak Tuhan untuk benar-benar mengalami rencananya. Kemudian yang berikutnya adalah Nehemia mengambil inisiatif untuk mengerjakan sesuatu atas doa yang sudah dipergumulkan. Ketika dia mendengar satu berita bangsa Israel sudah terserak, tembok kotanya runtuh menjadi puing-puing, pada waktu itu eksistensi suatu bangsa dinyatakan oleh tembok yang besar yang mengelilingi daerahnya, ya. Dengan itu negara itu aman. Itu sudah hancur sedemikian rupa sehingga dia menjadi reruntuhan dan menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa lain. Begitu. Nah, dia mulai bergumul. Dia mulai menyatakan bahwa Tuhan mesti lakukan sesuatu. Nah, sebenarnya analogi ini tentu pas dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ketika kita bergumul dalam doa, kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan pemulihan. Apakah benar-benar kita melihat kondisi negeri kita ini sesuatu yang memang perlu Tuhan lakukan sesuatu? Atau persoalan yang dihadapi, ya sebenarnya negeri kita sih masih baik-baik saja, dengan pemimpin si A, si B, si C, Indonesia menjadi maju. Indonesia tidak butuh, ya kita ngomong butuh lawatan Tuhan, tapi sesungguhnya ya gini aja sudah cukup. Atau memang kita bisa mengeksplorasi hati kita, memiliki keyakinan bahwa negeri ini mengalami satu kondisi yang sangat sulit, memprihatinkan. Tentu dari pandangan Tuhan. Ya. Sehingga hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan sesuatu untuk memulihkan negeri ini. Ketika mata jasmani kita melihatnya, tentu kita
kritis, betapa urgennya negeri ini membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana moralitas, bagaimana hal-hal yang substansial mengenai hidup dalam kebenaran, itu sedemikian jauh menyimpang atas negeri ini, maka rinduan yang sejati bahwa negeri ini membutuhkan Tuhan itu pasti ada. Tapi kalau ukurannya adalah ukuran-ukuran jasmani, barangkali kita berdoanya sekedar, Tuhan, buat negeri ini sejahtera, sembakonya jadi murah, Rp1, $1, itu barangkali hati kita belum sampai bisa melihat kerinduan hati Tuhan yang sesungguhnya. Nah, dia mulai mengambil inisiatif, mulai berdoa, bahkan di Nehemia 1 ayat 11, biarkan orang ini berbelas kasihan. Orang ini maksudnya ya rajanya, kepada Tuhan. Dia menggunakan segala kepercayaan imannya untuk mulai mengerjakan tindakan, mendekati raja, ingin menyampaikan unek-uneknya, ingin memohon belas kasihan raja untuk dia mulai bertindak, ya, karena dia sudah bergumul dalam doa. Kemudian Nehemia berkomitmen dengan doa-doanya. Ia menyediakan diri untuk Tuhan pakai. Ya, salah satu kutipan di Nehemia 2 ayat 18, ketika aku beritahu kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia mengkonsolidasikan beban doanya dengan orang-orang lain. Mulai dia benar-benar mengambil bagian. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, dari Babel sampai Yerusalem ini membutuhkan waktu perjalanannya saja 4 bulan. Itu sesuatu yang luar biasa. Beberapa kali Nehemia pulang balik, ya. Pada awalnya dia kawal dengan pasukan, ya, diberi surat, tapi berikutnya dia malu lagi meminta kepada Israel ke Yerusalem untuk membangun. Dia berdoa sedemikian rupa agar dirinya terhindar dari perampok, dari serangan bangsa yang dilewati. Pergumulannya luar biasa untuk dia menyelesaikan keluh kesah di dalam pergumulan doa. Kemudian yang berikutnya, Nehemia tetap tekun, tidak menyerah seberapapun sulitnya kondisi yang dihadapi. Dari teman-temannya, Sanbalat, Tobia, ya, dia tidak suka sehingga dia menggerakkan orang Arab, orang Amon, dan lain sebagainya, ya, menyatakan ketidaksukaannya dengan cemooh, dengan ejekan, kemudian dengan pembusukan dari dalam. Ketika tidak berhasil menurunkan semangatnya, mereka mengintimidasi, sampai akhirnya mereka menyerang. Dan Nehemia yang tadinya tidak punya strategi apapun untuk secara militer mempertahankan diri, tapi dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Jadi di tengah kondisi yang sedemikian berat, dia berhadapan dengan musuh di sekelilingnya, tetapi pikirannya tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap bisa berbicara kepada Tuhan. Sampai akhirnya katanya, bangsa yang membangun tembok itu dikumpulkan berdasarkan puak dan kerabatnya, agar tidak ada penyusup yang ada di dalam itu. Dan mereka tangan kirinya memegang tombak, tangan kanannya dia terus membangun. Ada orang-orang yang terus mengawal pekerjaan itu. Jadi yang tadinya Nehemia taunya ya barangkali di session akhir itu anggur yang baik, minuman yang disenangi raja, tapi pada akhirnya dia bisa menggerakkan banyak orang. Dia bisa keluar dari persoalan-persoalan yang sulit. Dia memiliki strategi yang luar biasa. Dia memiliki tekanan mental yang dahsyat, tetapi dia bisa lolos karena dia bergantung pada Tuhan. Sampai akhirnya tembok Yerusalem benar-benar terbangun. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya
siapapun kita di tempat ini, Tuhan sudah menyediakan satu proyek kemuliaan. Tetapi akankah iman berani mengambil jalan dan bersepakat dengan Tuhan untuk melakukan pekerjaan sehingga Dia yang menyelesaikan pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, biarkan Nehemia menjadi satu spirit yang baru untuk kita bekerja bagi Dia, menjalani hari-hari kita, untuk melihat bahwa rencananya luar biasa menyertai hidup kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.